Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikna Askia Cinta Dinisa dengan NPM 1811010007 dari kelas L semester 6 akan menjawab soal UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriasari, MPD. Nomor 1 yang A, jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Telah dijelaskan pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap peserta didik mempunyai hak yang pertama, mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengannya. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu lagi membiayai pendidikannya. Kemudian, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun di Undang-Undang Nomor 20 Pasal 12 ayat 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewajiban peserta didik yaitu yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, nomor 1 yang B, jelaskan apa saja hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusinya dari masing-masing hambatan tersebut. Oke, jadi hambatan dalam proses belajar mengajar itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini meliputi keadaan jasmani dan rohaninya. Misal, keadaan jasmani seorang peserta didik ini memiliki kecacatan di tubuhnya sehingga kondisi fisiknya lemah. Atau dia secara fisik bagus tetapi rohaninya tidak, sehingga mempengaruhi psikologisnya seperti tidak percaya diri atau menilai rendah dirinya bahwa ia tidak pintar. Yang kedua, kemudian kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa tersebut malas untuk melakukan suatu proses belajar mengajar. Kemudian konsentrasi anak yang kurang baik, kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Yang B yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama di lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat, misalnya wilayah yang kumuh, teman sebaya yang nakal. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sekolah, seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah juga mempengaruhi proses belajar pengajar. Kemudian nomor 2 bagian yang A, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam dunia pendidikan? Menurut saya, yang pertama sebaiknya sebagai guru harus menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi akademik. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian yang ketiga, guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru di bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer, dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan. Nomor 2 bagian B, jelaskan bagaimana upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa depan dan berikan contohnya. Yang pertama itu calon pendidik harus mengikuti penataran. Contohnya penataran tentang meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. Kemudian mengikuti kursus pendidikan seperti kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Calon pendidik juga harus memperbanyak bacaan. Guru yang profesional tidak mungkin hanya membaca satu dan berpedoman pada satu buku saja.
Kemudian meningkatkan profesionalisme guru. Guru harus profesional. Guru yang profesional setidaknya harus memiliki yang pertama komitmen pada peserta didik dan proses pembelajarannya, menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada peserta didik. Yang ketiga, bertanggung jawab, memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi. Kemudian mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalaman. Nomor 3, bagian A, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai hakikat globalisasi. Globalisasi secara umum yaitu suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia, yang tidak lagi mengenal batasan-batasan wilayah atau negara. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi ditandai dengan adanya satelit, telepon, dan internet. Sedangkan perkembangan transportasi ditandai dengan adanya alat transportasi modern. Hasil proses komunikasi antar manusia semakin dekat, waktu yang ditempuh semakin singkat dan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, globalisasi membuat dunia seolah tanpa batas penghalang. Nomor 3 yang B, jelaskan apa saja dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Berikan contohnya. Ada 3 macam dampak globalisasi terhadap pesantren. Yang pertama, pesantren langsung menolak adanya globalisasi tersebut. Yang kedua, pesantren memilah modernisasi dan tradisi yang ada di pesantren. Dan yang ketiga, menerima secara utuh globalisasi. Dalam menghadapi arus globalisasi, selayaknya pesantren melakukan asimilasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengajar ketertinggalan umat Islam di era globalisasi dan modern ini. Contohnya, pesantren bisa mendorong generasi Islam untuk meningkatkan kualitas diri menjadi manusia yang lebih profesional dan berdaya saing, dan juga mendorong sistem masyarakat untuk melakukan human investment, yakni upaya peningkatan kualitas manusia yang lebih baik. Nomor 4 yang A, jelaskan dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif, yaitu strategi pembaharuan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi, pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depannya. Strategi pembaharuan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian nomor 3 yang B yaitu paradigma transformatif, oleh Muslim Abdurrahman yang meliputi hakikat, epistemologi, dan tujuan Islam transformatif, serta mengungkapkan implikasi pemikiran Muslim Abdurrahman terhadap pengembangan pendidikan agama Islam. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, diarahkan pada eksplorasi kajian pustaka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau konten analisis. Kemudian implikasi pemikiran Muslim Abdurrahman ini terhadap pengembangan pendidikan Islam terlihat dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang mengarahkan kepada dialog antara tuntunan konteks terhadap teks suci. Yang kedua, metode pendidikan Islam meliputi dialog dan metode aksi. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan
humanisasi atau dan liberasi dan transcendensi. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga semua lapisan serta memiliki visi profetik. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.